Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abdurrahman dari kelas TP1A. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi Microsoft Excel, yakni pada bagian Home, pada Number, Styles, Sales, dan Editing. Sebelum saya menjelaskan bagian tersebut, saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Selanjutnya, pada bagian number itu terdapat number format, digunakan untuk mengatur format tertentu terhadap isi suatu sel. Secara default, isi suatu sel bersifat general. Namun, pada keadaan tertentu, kalian juga bisa mengubahnya ke format sesuai kebutuhan kalian. Contohnya, saya akan menuliskan angka seperti ini. Maka akan muncul nilai yang tidak beraturan. Agar hasilnya utuh, maka saya akan mengubah sel ini ke dalam teks. Kita ulangi. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada accounting number. Accounting number ini digunakan untuk memberikan simbol mata uang di depan nilai nominal. Caranya itu klik tanda segitiga di bawah ini untuk mencari rupiah. Kita tulis angka sesuai yang kita inginkan. Dan kita klik ini dan cari rupiah. Maka akan muncul angka rupiah di depan nilai. Selanjutnya, percent styles digunakan untuk menampilkan format persen pada suatu nilai. Perlu diingat, sebaiknya performatan dilakukan sebelum penulisan nilai. Seperti ini. Sebaiknya kita klik dulu percent style-nya, lalu kita masukkan nilainya. Apabila kita memasukkan nilai terlebih dahulu seperti ini dan mengklik percent style, maka nilai tersebut akan dikalikan 100. Selanjutnya yaitu comma style, digunakan untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Contohnya seperti ini. Dan kita klik comma style, maka akan muncul desimal di belakang angka. Selanjutnya increase dan decrease desimal, digunakan untuk menampilkan atau menambahkan dan mengurangi angka di belakang koma atau biasa disebut pembulatan. Contohnya seperti ini. Maka akan menambahkan angka di belakang koma. Dan decrease desimal yaitu mengurangi angka di belakang koma. Berikutnya kita masuk di styles. Dimulai dengan conditional formatting, berfungsi sebagai penanda berupa warna atau ikon pada suatu data sesuai dengan kondisi tertentu. Terdapat 8 subtool dalam conditional formatting, yakni highlight cell rules, top and bottom rules, data bars, color scales, icon sets, new rule, clear rules, dan manage rule. Yang pertama itu
saya akan menjelaskan bagian dari Hilek Shell Rules. Dalam Hilek Shell Rules itu terdapat greater than, yaitu berfungsi untuk mewarnai data yang lebih dari kriteria. Seperti ini. Selanjutnya yaitu less than, yaitu untuk mewarnai data yang kurang dari nilai kriteria. Seperti ini. Selanjutnya yaitu between, yaitu mewarnai data yang berada di antara nilai kriteria. Selanjutnya yaitu equal to, yang berfungsi untuk mewarnai data yang sama dengan nilai kriteria. Selanjutnya yaitu text dan contents, yaitu berfungsi untuk mewarnai data yang terbaca teks. Selanjutnya yaitu date occurring, yaitu berfungsi untuk mewarnai data yang sesuai dengan tanggal data. Misalnya seperti ini. Selanjutnya yaitu duplicate values, berfungsi untuk mewarnai data ganda pada suatu pack data. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada top bottom rules, yang terdiri dari top 10 item yang berfungsi untuk mewarnai 10 data teratas. Selanjutnya yaitu top 10% yang berfungsi untuk mewarnai 10% data teratas. Selanjutnya yaitu top bottom rules yang terdiri dari top 10 item yang berfungsi untuk mewarnai 10 data teratas. Selanjutnya top 10% yang berfungsi untuk mewarnai 10% data teratas. Selanjutnya bottom 10 items yang berfungsi untuk mewarnai 10 data terendah. Selanjutnya yaitu bottom 10% yaitu berfungsi untuk mewarnai 10% data terendah. Selanjutnya yaitu above average yang berfungsi untuk mewarnai data di atas nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu below average yang berfungsi untuk mewarnai data di bawah nilai rata-rata. Berikutnya yaitu data bars, terdiri dari gradient fill dan solid fill. Keduanya sama-sama menampilkan penanda grafik sesuai dengan nilai yang ada dalam sel. Selanjutnya yaitu
color cells, color scales, yaitu untuk sebagai penanda warna sesuai dengan kondisi nilai yang ada dalam suatu sel. Selanjutnya yaitu icon cells, yang digunakan untuk menampilkan ikon-ikon tertentu sesuai dengan kondisi suatu data. Kalian bisa memilih directional, shapes, indikator, ratings. Selanjutnya yaitu neural, yang berfungsi untuk memberikan warna sesuai dengan nilai tinggi dan nilai rendah pada dalam sel tersebut, seperti ini. Selanjutnya ada neurals yang untuk memberikan warna sesuai angka rendah dan angka tinggi dalam kolom tersebut. Dan selanjutnya yaitu clear rules untuk membersihkan performatan conditional formatting ada dalam data kalian. Selanjutnya yaitu ada format stable yang digunakan untuk pemformatan dengan cepat, seperti ini. Selanjutnya yaitu ada cell style yang digunakan untuk pemformatan sel secara cepat. Dan selanjutnya yaitu pada cells terdapat insert cells untuk digunakan untuk memasukkan sel di antara sel yang lain. Selanjutnya yaitu insert sheet rows digunakan untuk memasukkan baris. Selanjutnya insert sheet columns digunakan untuk memasukkan sel baru. Selanjutnya yaitu insert cell untuk menambah sheet baru. Selanjutnya pada bagian sel itu terdapat insert. Pada insert terdapat beberapa tools, yaitu insert cells untuk menambah cells di antara sel lain. Selanjutnya yaitu insert sheet rows untuk digunakan untuk memasukkan baris. Selanjutnya yaitu insert sheet columns untuk menambah kolom baru, dan insert sheet untuk menambah sheet baru. Dan adapun delete, ada 4 alat, yaitu delete cell untuk menghapus cells, kemudian delete sheet rows untuk menghapus baris. Selanjutnya delete sheet column untuk menghapus kolom, dan selanjutnya yaitu delete sheet untuk menghapus sheet, yaitu pada format terdapat row head, yaitu untuk
meninggikan sel dalam dan autofit rowhack untuk mengembalikan tinggi sel. Selanjutnya yaitu column width, yaitu untuk melebarkan kolom, dan autofit kolom yaitu mengembalikan lebar kolom. Selanjutnya yaitu height dan on height, yaitu height rows untuk menyembunyikan sel. Selanjutnya yaitu height column untuk menyebabkan kolom. Selanjutnya yaitu hide sheet untuk menyembunyikan sheet. Dan rename sheet yaitu memberikan nama sheet pada contoh ini. Dan selanjutnya format sel itu mengubah bentuk sel seperti ini. Pada bagian editing, pertama itu ada AutoZoom yang terdiri dari beberapa alat, yaitu zoom. Pertama zoom untuk menjumlahkan nilai. Selanjutnya yaitu average untuk mendapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya count number untuk menghitung data berupa angka. Dan max yaitu untuk mendapatkan nilai maksimal, dan min untuk mendapatkan nilai terendah. Selanjutnya bagian fill, yaitu kita menggunakan down yaitu untuk menarik data yang di bawah, yang di atas. Kemudian bila kita memilih right, maka akan menarik data bagian kiri. Selanjutnya apabila memilih up, maka akan menarik data bagian bawah, dan apabila memilih bagian left, maka akan menarik data bagian kanan. Dan selanjutnya yaitu clear yaitu untuk menghapus semua sel ataupun kolom yang kita buat. Selanjutnya yaitu ada sort and filter. Ada beberapa alatnya, yaitu sort A to Z, yaitu mengurutkan dari A sampai Z. Selanjutnya itu sort Z to A, yaitu mengurutkan dari Z ke A. Selanjutnya yaitu post filter, itu untuk memilih apakah ingin memunculkan filter apa saja, seperti kita hanya memunculkan nama cakra, maka muncul nama cakra sendiri. Selanjutnya yaitu find and select. Ada banyak hal, yaitu find yaitu untuk menemukan kata kata yang ingin kita cari. Selanjutnya replace, yaitu bila kita ingin mengubah kata
dengan kata yang lain. Dan selanjutnya itu go to untuk mencari kata yang ingin kita cari. Bagian home pada number, style, dan editing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.